keamanan dan ketertiban malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sementara firman diberitakan, saya sangat yakin Roh Kudus yang adalah apinya Tuhan sedang bergerak untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan sesuatu hal yang dapat menciptakan kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan oleh karenanya, ketika sementara firman disampaikan, saudara-saudara membuka hati dan berdoa kepada Tuhan. Dan kerinduan doa saya malam ini adalah semua saudara-saudara yang hadir malam ini, tidak ada satu pun yang pulang dengan sia-sia. Berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan menaruhkan sesuatu berkat anugerah dan karunia dalam hati dan diri saudara untuk melayani Tuhan. Sambil mempersiapkan Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan menyanyikan beberapa pujian untuk kita. Tadi saya mau menyanyi juga, tapi nanti makan waktu. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya terus terang suara saya sudah agak parau. Tapi kalau saya tidak menyanyi nanti orang marah saya. Ya, saya menyanyi malam hari ini, suara saya mungkin tidak sehebat Nona Beka, ya. Dan beberapa tema, tapi saya mau menyanyi buat Tuhan pada malam hari ini. Lagu saya yang satu ini, puji Tuhan, telah menjadi berkat bagi banyak orang, bukan saja di Indonesia, tapi di Jerman, Amerika, Belanda, Jepang. Walaupun saya belum sampai di negara-negara tersebut. Terakhir sampai di Australia, dan akhirnya satu hamba Tuhan, Reverend Harry Gill. Akhirnya kami dua jadi pembicara pada KKR di Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Nangapino, Kalimantan Barat. Dan dia beberapa waktu yang lalu video call dengan saya dan berkata, "Friend, bisa kita KKR, friend punya kampung?" Dan saya balas, "Oke, bisa, nanti kita bicara." Kalau Tuhan berkenan, dia akan datang dari Australia dan Afrika untuk tahun depan. Jadi tahun depan bukan saya sendiri jadi pembicara, tapi pembicara dari Australia dan juga penyanyi dari Afrika. Dan saya kontak Talita Doodo, kalau memang Tuhan buka jalan, saya akan datang sama-sama dengan Talita Doodo. Dan juga dengan Michael Slama yang menyanyi lagu saya Kasihnya Abadi. Kami akan datang sama-sama. Oleh karenanya berdoa dan dukung kebaktian kita tahun depan. Jadi ada punya babi yang beranak 10 sumbang 1, dan itu piara sampai acara KKR pembukaan kita makan daging sama-sama. Saya juga perasaan seperti Bapak Camat ini. Tapi kita mau bilang apa? Ini dadakan saja model begini, apalagi kita persiapan, ya. Baik, saya jangan banyak itu dan seoman terakhir, oke? Lagu ini berjudul Biarlah Berlalu. Ada orang yang mau bunuh diri karena putus cinta, tapi ketika tahu dari mana dia tahu satu lagu ini, ketika dia dengar lagu ini, dia tidak jadi bunuh diri. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, ya. Ya. Bagian tahu lagu ini kita nyanyi sama-sama. Biarlah berlalu yang lalu bersama hari lalu. Telah kau balut luka dalam hati. Telah kau balut. Ayo. Karena aku tahu rencananya indah bagi masa depan.
saudara sama-sama. Putus asa hati hidupku, seakan tiada harapan. Namun saat ku dengarkan satu kabar dari surga tentang hadir Yesus Juru Selamat yang mengubah masa lalu. Mari sama-sama lihat yang lalu bersama hari lalu, bersama hari lalu. Boleh bagi suara 1, 2, dan 3. Lelah kau lupa dalam hatiku. Aku tak peduli kata dunia tentang diriku. Peduli kata dunia tentang diriku. Karena ku tahu rencananya indah bagi masa depan. Saudara-saudara, setiap lagu yang saya buat itu berdasarkan pengalaman pribadi saya bersama dengan. Lagu ini saya buat ketika saya difitnah orang, ketika saya dicaci maki, ketika saya dikata-katai. Saya mengalami tantangan yang luar biasa. Saya masuk dalam kamar dan berdoa, Tuhan, saya hidup dalam Tuhan, saya tidak kuat lagi. Saya nyaris meninggalkan pelayanan karena tidak sanggup lagi dengan tantangan yang saya hadapi. Tetapi ketika saya duduk dan merenung, Tuhan berkata, siapa yang ikut aku harus sangkal diri dan pukul saya. Rencanaku indah, Markus, itu masa depan. Jam 12:30 malam saya merenungkan dan lagu-lagu ini terbentuk. Saya tidak tahu not pada mama, saya tidak mengerti not, saya bisa mengerti cipta lagu. Dan lagu-lagu saya sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan mungkin bagi saudara-saudara. Tuhan ajar, jangan membalas jahat dengan jahat. Biarkanlah yang lalu biar berlalu. Karena luka dalam hatimu aku yang balut dengan darah. Air matamu yang menetes aku lap dengan satu tangan kasih. Tidak peduli apa kata dunia tentang dirimu, Markus. Kau tahu rencanaku indah bagi masa depan. Dan bukan bagi saya saja, tapi bagi saudara-saudara yang cinta dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyi Dia saja. Biarlah berlalu yang lalu bersama hari lalu. Telah kau balut luka dalam hati, telah kau balut luka di dalam hatiku. Aku tak peduli kata dunia tentang diri. Aku tak peduli kata dunia tentang diriku. Karena ku tahu rencananya indah bagi masa depanku. Karena ku tahu rencananya indah. Karena ku tahu rencananya indah bagi masa depanku. Saya mau bilang adik-adik yang ada di desa Petlen, walaupun maupun wilayah Lembung, kecamatan aku seluruhnya. Kalau dilihat dari latar belakang saya, kalian pun lebih baik dari saya. Dilihat dari latar belakang pendidikan, kalian punya pendidikan lebih baik dari saya. Siapa sangka penjual kue keliling kampung
bisa dipakai oleh Tuhan jadi penginjil. Tadi saya bersaksi kepada anak-anak yang sedang urus kursi dan sound system. Saya berkata demikian, adik orang, untuk saya berdiri atas panggung ini prosesnya panjang sekali. Mulai dari saya jual kue keliling kampung. Lalu Tuhan berkata, Markus jual kue ini bagus ini. Bagaimana kalau saya pakai dia untuk berteriak Injil? Pasti banyak orang datang kepada Tuhan. Dan saya tidak mengerti rencana Tuhan bagi hidup saya. Saya mengalir saja ikut tuntunan Tuhan. Kadang saya menangis, kadang saya tertawa, kadang saya bicara banyak, kadang saya diam. Karena saya melihat keadaan saya di belakang tidak cocok dan tidak pas. Semua orang di Bethlehem tahu siapa saya. Dan itulah sebabnya orang tidak akan percaya kalau Markus sampai Master of Theology. Karena tidak saking percayanya orang berkata, itu pasti ijazah 3 bulan dan beli ijazah teologi. Itu pasti hanya kuliah sampai 3 bulan saja, itu ambil S1, S2. Saya sempat marah, saya hampir robek ijazah saya. Tapi Tuhan berkata, jangan. Lalu saya berpikir, betul juga, saya buat apa bakar ijazah saya? Orang menyelesaikan S1 itu kan 54 sampai 64 SKS. Nah, kalau saya bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan, itu bodoh atau pintar? Kalau bisa selesaikan 3 bulan dengan 54 sampai 64 SKS itu, pintar kok bodoh? Pintar kok tidak? Siapa dapat S1 dalam 3 bulan? Kalau saya dapat S1 dalam 3 bulan, saya pintar. Tapi tidak demikian jalannya. Tidak gampang. Dan puji Tuhan, lagu ini meneguhkan saya, kiranya juga meneguhkan kita sekalian. Oleh sebab itu, buanglah saling mencurigai. Mari Tommy Hobanendra, pegang tangan, jangan bikin dosa, dan tunggu Tuhan Yesus datang. Jadi lagu ini saya menyanyi lagi buat kita, walaupun tadi vokal group sudah dari worship leader sudah itu, tetapi saya mau kita nyanyi lagi ya. Lagu Tommy Hobanendra ini syairnya diciptakan oleh pendeta Yafet Padakari. Nadanya diciptakan oleh adiknya, pendeta Markus Paukari. Jadi sampai sekarang orang di Amerika menyanyi Nombila Tukai Senang, mereka menyanyi Tommy Hobanendra. Jadi rupanya beberapa gereja, baik yang ada di Rote, yang ada di Kupang, yang ada di berbagai tempat, bahkan sampai di Kalimantan, itu orang-orang Vesparawi, mereka minta, Pak bisa kirim teksnya. Dan ternyata orang-orang di sana mereka nyanyi Tommy Hobanendra. Bagaimana kalau orang Amerika Belanda menyanyi Tommy Hobanendra? Bayangkan bagaimana orang Amerika menyanyi Tommy Hobanendra. Bayangkan bagaimana orang Australia menyanyi Tommy Hobanendra. Mengerti kalau menyanyi Tommy Hobanendra gitu. Tapi paling tidak kita yang busuk-busuk ini, kita yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Mungkin di kampung sendiri orang tidak perhitungkan, tapi Tuhan perhitungkan di negara-negara luar. Alkitab berkata seorang nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Tapi hari ini saya berdiri, saudara hadir, saya berkata nabi dihargai di negerinya juga. Amin. Dan ini bagi saya, ini perbuatan Tuhan spesial untuk orang spesial. Jadi kalau mau spesial ya Tuhan, ikut Tuhan pun mau. Menangis, menangislah. Tertawa, tertawalah. Merayak, merayaklah. Yang penting tetap bersama dengan Tuhan. Karena sehelai rambut di kepala tidak akan gugur di luar kehendak daripada Tuhan. Air matamu yang akan menentukan upah di surga. Bertahan sampai akhir. Itu yang membuat kita selamat. Ayo saya undang dengan kasih Kristus, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu ini. Tommy Hobanendra. Tahu kok? Oke. Nanti yang tidak tahu nggak ikut dengar saja. Yang tidak tahu jangan kasih keluar suara, itu bahaya. Ya, yang jangan, itu berbahaya ya. Saya sedang, Bapak Camat, saya ada ciptakan satu lagu untuk Alor, tapi itu nanti kita nyanyi perdana di bulan Agustus ya. Lagu itu berjudul Alorku Nusa Kenari, Nusa Kenariku Alor gitu. Nanti tidak akan keluar, tapi tidak sekarang. Saya tidak kasih orang karena
ada pernah orang curi sapu lauk pas naik di YouTube, kami proses sampai ke sekolah. Lagu biarlah berlalu ini orang curi di Malaysia, Pak. Jadi orang Malaysia klaim itu dalam lagu. Saya telepon teman saya di Jakarta, lalu kemudian lagu-lagu saya mau dikasih masuk di KCI, Karya Cipta Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan. Orang yang busuk-busuk tapi karya ciptanya masuk di Karya Cipta Indonesia dan dilindungi oleh hukum. Jadi saudara yang ambil lagu saya, kasih naik di YouTube tanpa minta permisi saya, itu denda 100 juta, hubungan keluarga 50 juta. itu hukumnya, ya. Jadi tolong, ini kita bikin lagu ini seperti potong kebun, jadi tolong hargai. Ya, puji Tuhan, silakan Pak. Ya, boleh goyang serong kiri, serong kanan. Yang di jalan sana boleh berdiri, kalau kata lewat. Yang tidak tahu lagu goyang saja. Kami harus suadanya untuk petari nukunahan nalaga ulana Yesus nawasi sibidu basurga belanga akan hilang mereka. Tanda dunia menyatakan. Tanda dunia nyata sekarang. Menyatakan bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Bahwa kita pulang ke surga. Jangan bikin dosa lagi. Berhenti buat kejahatan. Ingat darah Tuhan Yesus dicurahkan untuk membersihkan kita semua. Jangan bikin dosa lagi. Sekarang ini, mari bersihkan hati kita untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ya Yesus Bapa panen do panen. Dan malam hari ini di akhir daripada khotbah saya nanti, pertama-tama saya akan berikan tantangan. Saya akan mengajak saudara-saudara yang mau datang kepada Yesus Kristus untuk datang dan menyerahkan diri kepada Kristus. Dan setelah itu kita akan masuk dalam gerakan doa bersama-sama yang akan diiringi dengan tiupan nafiri. Dan juga pada malam ini juga saudara berdoa. Saya tidak tahu di antara saudara, jangan sampai ada di antara saudara yang Tuhan malam ini juga pilih saudara sebagai ketua panitia, sekretaris panitia
dan juga bendahara panitia untuk KKR Pasca Petleng 2022 dan juga Kecamatan Atu 2022 jikalau Tuhan berkenan. Jadi saudara berdoa, siapa tahu di antara saudara ada yang Tuhan tunjuk, berarti kalau saya sudah sebut dia pun nama, maka haram hukumnya untuk menolak. Karena itu kepercayaan sekali seumur hidup. Jadi yang duduk depan orang ini, saya lihat-lihat muka, dan sementara khotbah nanti Roh Kudus bilang, cucu situ. Dan saya percaya nama-nama yang Tuhan kasih itu orang-orang yang dapat dipercaya, diandalkan dan cakap untuk melaksanakan tugas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan melaluinya diperhitungkan Tuhan segala jeripayahnya. Tuhan memberkati. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena lampu tadi malam ini bagus, jadi kita baca sama-sama. Tapi saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 dan jemaat Tuhan baru baca ayat yang ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 dengan judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Persembahan yang Benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat 7, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat 8, jemaat Tuhan 2-3 mulai. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tadi malam saya berkhotbah tentang apa? Ada yang masih ingat temanya apa tadi malam? Ya? Dan tema itu yakin itu tema Lembaga Alkitab Indonesia. Maksudnya yang saya punya. Masih ingat? Luar biasa. Bapak Camat, satu waktu pendeta khotbah, dia kasih tugas jemaat untuk baca Alkitab. Dia berkata, jemaat Tuhan, minggu depan saya akan berkhotbah di surat Yakobus pasal 6 dengan tema berbohong. Minggu depan saya akan berkhotbah Yakobus pasal 6 dengan tema berbohong. Jadi jemaat sebentar pulang baca kitab Yakobus pasal 6 ya. Nanti minggu depan saya khotbah dan saya tanya, siap jemaat? Siap Pak Pendeta. Setelah hari Minggu tiba, pendeta berkhotbah dan dia tanya, apakah seluruh jemaat sudah membaca surat Yakobus pasal 6? Mereka bilang, sudah Bapak. Ya, sekali lagi, sudah baca? Sudah. Sudah baca Yakobus berapa? Pasal 6. Ya, tepatlah tema saya malam pagi hari ini, berbohong. Karena surat Yakobus tidak sampai pasal 6. Cuma sampai pasal 5. Jadi jemaat tukang tipu. Jemaat mau tipu jemaat, tak salah. Jadi tema khotbah saya tadi malam adalah, benarkah Anda orang Kristen?
Bicara tentang kekristenan yang sejati. Jadi 2 malam ini saya bicara tentang sejati. Malam pertama tadi saya bicara tentang kekristenan yang sejati, untuk membuat kita sadar siapa kita di dalam Tuhan, untuk membuat kita mengevaluasi kembali perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen. Benarkah saya orang Kristen sejati, atau hanya orang Kristen karena lahir dari bapak mama Kristen, atau orang Kristen karena begitu lahir sudah di dalam keluarga Kristen, atau karena saya Kristen karena saya lahir ada di kampung namanya Kampung Kristen Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara, atau saya begitu lahir nama saya masuk ke keluarga Kristen. Kalau pandangan kita hanya sebatas masuk dalam sisi administrasi seperti itu, maka kita salah mengerti. Saya menjadi orang Kristen bukan karena saya pendeta, bukan karena orang Kristen, karena pendeta juga belum tentu Kristen, pembuat mujizat belum tentu Kristen yang sejati. Karena Alkitab berkata dalam Injil Matius 7 ayat 21-22 berkata bahwa di hadapan Tuhan orang akan datang dan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, bukankah kami mengusir setan demi namamu, bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Tetapi Yesus berkata, nyala kau pembuat kejahatan, karena kamu tidak pernah melakukan kehendak Bapa di surga. Maka saya berani katakan, pembuat mujizat sekalipun belum tentu Kristen sejati, Kristen asli. Pendeta sekalipun bisa jadi bukan pendeta Kristen asli, karena Kristen asli berbicara tentang hubungan dengan Kristus dan berbicara tentang produktivitas. Karena tadi malam kita sudah bongkar pasang tentang pribadi orang Kristen yang benar, maka malam hari ini saya akan bicara tentang ibadah yang benar. Tentang ibadah yang sejati, itulah tema khotbahku malam ini. Ibadah yang sejati atau ibadah yang benar. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah juga yang tidak sejati. Kalau ada ibadah yang benar, berarti ada juga ibadah yang tidak benar. Orang berpikir ibadah itu sekedar datang ke gereja, tepuk tangan, angkat tangan, turun tangan, rentangkan tangan, lompat-lompat, selesai kasih kolektif pulang. Orang pikir ibadah sekedar itu. Bicara tentang ibadah yang benar, tidak sekedar bicara tentang susunan liturgi yang begitu rapi pada setiap gereja masing-masing. Ibadah yang benar bukan ada pada susunan liturgi. Bayangkanlah kalau ibadah yang benar berdasarkan pada susunan liturgi, maka Gemit akan berkata liturgiku yang paling baik daripada Wesleyan. Wesleyan berkata liturgiku yang lebih baik daripada Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia akan berkata liturgiku lebih baik daripada Gereja Kemah Injil Indonesia. Maka akan terjadi perang saudara, perang urat, perang dingin dalam gereja masing-masing, karena masing-masing mengklaim liturgi yang benar. Ada yang berkata kau punya liturgi mati, hanya berdiri amin, amin, pengakuan dosa, berita anugerah, syukur kupanjatkan padamu. Liturgi tidak benar. Yang satu berkata saya punya yang paling benar, karena saya menyanyi lompat dan bersoraklah, dan kantong sampai di plafon, rumus sama-sama dengan plafon. Lalu saya berkata itulah kepenuhan Roh Kudus. Pemahaman ini yang salah. Bayangkanlah masing-masing orang dari liturgi yang beda-beda membandingkan satu dengan yang lain. Tiba-tiba mereka berkumpul dalam pemakaman yang sama. Gemit sedang memakamkan orangnya, Kemah Injil sedang memakamkan orangnya, GBI sedang memakamkan orangnya. Gemit pergi dan menyanyi buku Kidung Jemaat ke rumah tempat yang senang. Dengar juga ada di sebelah menyanyi ke rumah tempat yang senang. Sama mirip, pergi gabung di sana. Sampai di sana lagi orang tidak menyanyi Kidung Jemaat, orang menyanyi apa saudara? Api Pentakosta turunlah, ku biarkan menyala, menyala. Langsung yang mati mengamuk, ini saya mati, bukan saya lagi bersorak. Jadi kalau setiap orang klaim bahwa dia punya liturgi paling baik, itu satu kesalahan yang paling besar. Kadang-kadang hal seperti ini kalau tidak mampu dijelaskan oleh pemimpin gereja, maka kita baku tabrak. Maka perlu dijelaskan. Liturgi bukan ukuran dan standar daripada suatu ibadah yang benar. Kenapa perlu liturgi? Kenapa perlu susunan ibadah? Supaya ibadah jalan teratur. Karena 1 Korintus 14 ayat 40 berkata segala sesuatu harus berjalan berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali waktu saya sedang berkhotbah, sementara berkhotbah tiba-tiba seorang anak, ya saya percaya dia kena sentuhan Roh Kudus. Jadi saya berkhotbah, dia kena sentuhan Roh Kudus, semua pandangan diarahkan kepada dia yang lompat-lompat. Sedangkan saya sendiri omong di mimbar, tidak ada yang
Lalu apa tindakan yang saya buat? Tindakan saya berkata, hei nona, diam. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Belum saatnya kau lompat. Duduk. Langsung dia duduk, saudara. Iya tuh. Orang lagi dengar khotbah nih. Tadi anak menyanyi tidak lompat-lompat. Kenapa tadi orang lagi lompat-lompat? Kau hanya diam saja. Ini sama khotbah baru. Diam. Nanti setelah khotbah baru menangis macam mau merayap, mau lompat. Nanti setelah habis khotbah ada dia pun waktu. Saya pernah suruh stop. Kalau orang berkata pendeta Markus menentang Roh Kudus, saya bilang lu yang mabok. Karena Alkitab berkata segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Roh Kudus itu bekerja teratur, bukan sembarang-sembarang. Saya KKR di lapangan Kecamatan Bena di Amanuban Selatan. Lapangan pertama kali KKR dilakukan sama seperti 2019 lapangan aku. Besarnya sama. Camat duduk, Kapolsek duduk di depan kita susun air macam begitu. Sementara menyanyi, saya melihat satu ibu. Itu ada pengajaran yang aneh Bapak Camat. Itu orang ada satu kelompok yang mereka bilang Roh Kudus berkataku. Itu masuk dalam kebaktian ibadah di lapangan. Orang taruh sendal di luar. Mereka bilang masuk ibadah, lepaskan kasut dari kakimu karena tempat di mana engkau berdiri suci adanya. Jadi betul lepas sendal. Masuk lapangan ini lepas sendal di ujung sana. Begitu habis ibadah sendal hilang rombak-rombak. Lu yang lepas sendal. Katanya Roh Kudus yang suruh lepas saya kubu-kubu. Ini ada yang jalan di Pak, beta sendal selingkuh ini kanan merah, kiri biru Pak. Saya bilang itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Jadi dia lompat, itu sudah menuju tempat minum. Camat sudah muka pucat, Kapolsek muka pucat. Saya tambah stres lagi karena saya kegiatan ini. Saya bilang Tuhan, tolong supaya jangan ada masalah, tahan dia di sana. Jangan coba-coba datang di sini. Tapi dia semakin datang. Dia menuju minuman kita. Kapolsek sudah mulai bergeser. Ini nyata loh saudara, saya tidak karang bahasa, ini nyata. Saya mau beritahu saudara, cara kerja Roh Kudus tidak sembarang. Jadi pada waktu dia mau dekat dengan minuman, saya berkata Tuhan tolong supaya jangan dia tabrak minuman. Ya kalau tabrak ini minuman, Tuhan kau yang diam, saya yang bertindak. Ya atau dengan Tuhan bagi-bagi tugas. Kalau masa turun tahan dia, Tuhan yang harus turun. Saya turun, kenapa? Malaikat bilang satu, malaikat, lu diam-diam di sana, saya juga bisa. Amin saudara. Iya. Buat apa malaikat turun? Malaikat itu sama-sama kita ciptaan Tuhan. Dia makhluk roh, kita ada daging, maka dia cemburu, itu yang jatuh dalam dosa. Begitu dia dekat dengan minuman, saya berdoa bergumul besar. Saudara, kejadianlah. Dia lompat, dia tabrak itu meja semua roti dan itu aqua semua. Tapoa, camat mundur, Kapolsek mundur, saya maju sudah. Saya maju, saya berkata, setan kau, diam dalam nama Yesus. Terus setan kamu, langsung dia diam. Sepanjang KKR 2 malam, lu jangan bergerak, lu diam. Betul saudara, di hadapan Tuhan saya bukan berkata jujur kepada saudara. 2 hari KKR, dia cuma menyanyi saja. Dia tahan. Tahan, saya lu tahan mama, lu berada tak goyang. Saya minta panitia KKR angkat lu dengan ambulans saja. 2 malam dia tidak bergerak sampai KKR selesai. Dan selanjutnya sepanjang saya KKR keliling timur, Mas Kolen, dia hadir tapi tidak berani goyang kecuali saya suruh. Dan saya ambil kesimpulan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Saya menyertai pendeta Antipas Lana setelah ulang tahun di Mainang. Kami jalan kaki dari Mainang menuju Forleng, Laling dan turun di Kewai. Dan itu hujan besar. Kami jalan kaki tapi diguyur hujan. Dengan pendeta Antipas Lana jalan kaki. Saya pikul beliau pun tas yang warna hijau. Dia berkata, Markus pikul tas saya. Ya Bapak. Begitu pikul tasnya itu seperti tas itu ada strom di dalam. Jadi bayangkan, saya pikul tas saya begini. Dan yang paling aneh yang goyang ini tangan kanan kiri santai saja. Begitu kas pindah di kiri yang goyang. Wah, nah supaya kiri kanan goyang, saya
Dan hal yang paling aneh ketika kami mendaki naik menuju four lane, itu di sebelah jalan kiri itu kan jurang semua. Saya dicengkam roh luar biasa. Saya begitu dekat beliau langsung saya terbanting dan saya terguling, itu menjadi jurang. Jadi ada satu bapak mau pegang pendeta Antipas Lana marah, diam, jangan pegang dia. Kalau itu Roh Kudus dia akan terputar kembali, tapi kalau bukan masuk jurang semua. Ini bagaimana ini? Saudara, Roh Kudus ketika bekerja itu akal sehat masih ada. Jangan saudara bilang, Roh Kudus kerja, saya tidak sadar. Itu lu gila. Itu waras tidak waras. Akal sehat masih ada. Saya lihat saya terputar, tapi tidak bisa kendalikan diri. Itu bedanya. Ada terputar mau turun di jurang, saya berusaha balik tidak, dia terguling terus. Saya berusaha patah, dia terguling terus. Dan dalam hati saya berpikir bahwa berhenti saya masuk jurang ini. Betul saudara, kalau Bapak Pendeta Antipas masih ada, tanya beliau, dia tidak usir saudara, balik sapu nama. Ada betul Roh Kudus goncang turun. Semua orang kaget. Tuhan masuk jurang. Pendeta Antipas lama santai saja jalan begini. Guling-guling sampai turun di bibir jurang, dia kembali naik lagi. Turun naik. Kau tinggal turun naik. Saya tinggal turun naik, saudara. Dan ini perkara yang luar biasa. Dari perkara dan kejadian itulah yang menyebabkan saya bisa menjadi penginjil dan ada di mimbar hari di hadapan saudara. Setelah kami sampai di four lane, doa kita KKR malam, semua kena kegerakan Roh Kudus. Ada satu hamba Tuhan mahasiswa dari STT Jeffrey Makassar, namanya Bapak Yosef 20. Dia lihat orang, masa gue gak kayak begitu? Dia bilang, ada sini, ada. Ya, ada bernama siapa? Markus. Ada Markus, coba lihat. Masa orang goyang begitu? Saya bilang, Om, Pak C, itu Roh Kudus bekerja. Saya baca Alkitab, Roh Kudus tidak bikin begitu. Masa tak goyang macam begitu? Saya bilang, Pak C, hati-hati dia lupa omongan. Dia kena lu baru tahu. Saya tidak mungkin kena. Jam 5 pagi doa subuh, kita dengar ada satu orang berteriak. Dia makan kurus di mana? Siapa yang pukul dia? Setelah kami turun lihat, Yosef TNT ada goyang. Jadi kalau tidak mengerti pekerjaan Roh Kudus, lebih baik diam. Jadi ibadah yang sejati itu bukan berdasarkan liturgi. Liturgi itu supaya ibadah kita berjalan lancar, berjalan tertib. Itulah sebabnya jangan menghakimi liturgi yang berbeda. Ini betul liturgi berbeda, sudah itu mereka punya. Kenapa kita yang pusing, kita yang mau? Orang yang punya masalah, orang yang punya urusan, kita yang tambah kepo di sini. Masa bikin begitu? Lu lihat majelis, lalu kita sinode. Masing-masing urus dia punya, yang penting ujungnya masuk surga, kok tidak? Amin. Ini kita semua nih segitiga, bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dia naik tajam jadi satu, Yesus. Jadi kita menyembah Tuhan yang berbagai model itu dengan Tuhan Yesus. Saudara, jangankan gemit, jangankan kemah Injil, Katolik saja sekarang ada nama Katolik Reformasi. Katolik Santo Yakobus Jakarta, Kelapa Gading Jakarta Utara. Itu mereka ibadah pagi ortodoks, ibadah sore itu karismatik. Ada berbagai versi ibadah. Sekarang di Gimit juga ada 2 versi ibadah. Saya tidak tahu di Alor, tapi di Kupang itu pagi mereka beribadah dengan liturgi yang umum, sebulan sekali itu ibadah versi KKR. Dan saya melihat sekarang saudara, Gemit, saya tidak tahu di Alor, saya tahu Gemit di Alor, saya tahu. Tapi saya karena kebetulan kemarin ada di Kupang, saya tahu pergerakan karena sahabat-sahabat saya dari Gemit, Pendeta Yandi Manobe itu sahabat saya, Pendeta Dr. Mary Kolimon itu juga sahabat. Kami sama-sama anggota di PGLI wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi saya ini saudara adalah anggota Komisi Penginjilan pada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili wilayah Nusa Tenggara Timur. Kok tidak tepuk tangan?
Dan kamilah yang memilih, dan saya duduk di samping Dr. Mary Kolimon. Saya bilang, Mama siap untuk jadi ketua PGI wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi Ibu Mary Kolimon menjadi ketua PGI wilayah Nusa Tenggara Timur, kami yang pilih, dan saya duduk berdampingan. Mau dari karismatik teman-teman saya, Pendeta Mel Atok, Pendeta Ebenezer Plaimo, Pendeta Esra Soru, ketika berkarya bikin KKR pasangan suami istri di daerah beberapa waktu yang lalu. Ketika sampai di Alor, ada video call masuk di saya. Bu, beta ide buku sinode ini. Siapa nih? Lalu saya balas, Mel, di mana? Jadi kalau kami dua ketemu panggil, Mel Atok, ya Markus. Jadi Mel Atok KKR Pasutri di daerah, betul ya? Malam itu dia video call telepon saya, Bu, beta KKR di pung gereja nih. Di mana? Ini di sinode Alor ini. Sinode mana? Kemah Injil. Oh, jadi bagaimana? Bu bisa khotbah di pung gereja besok malam. Oh, jadi maksudnya saling mengundang ini. Bukan begitu, bisa khotbah. Dan saya khotbah di GSJ Amazing Grace Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi daerah Alor undang Mel Atok undang saya. Jadi 50% untukmu, 50% untuknya. Genaplah 100% cintaku padamu. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini enak kalau kita bangun hubungan dengan semua orang. Hidup ini enak, pelayanan ini enak kalau kita tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan sekarang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka saya tidak peduli orang mau bilang apa, bodoh amat. Karena saya tidak bertanggung jawab kepada saudara. Saya bertanggung jawab kepada yang empunya pekerjaan, yang telah mempercayakan pekerjaan kepada saya untuk dijalaninya kurang lebih 27 tahun. Saya menjadi pengkhotbah KKR mulai umur 11 tahun. Di tahun 97 saya bertobat terima Tuhan Yesus. Hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 97 di persekutuan doa Sangkakala Selamat Jalan dalam bimbingan Mama Hawa Van Mabi. Jadi saya pelayanan unik saudara. Saya kemah Injil bertobat di Gemit, melayani kebanyakan di Pentakosta. Jadi saya di Jakarta saudara, di Jakarta tidak pandang merek gereja. Saya beberapa kali ditawarkan untuk menjadi misi pada gereja Manmin Church Korea Selatan di bawah pimpinan Dr. Jerok Lee. Saya punya identitas sudah diambil untuk ikut pelatihan di Korea Selatan 6 bulan. Saya sudah persiapkan semua persyaratan di Korea. Saya pikir di Korea mesti jalan ini. Saya membayar hatang itu kupangnya mungkin dia tidak tahu. Ini Korea bro. Saya tidak pernah membayangkan ke Korea, tapi akhirnya tidak jadi ke Korea. Apa alasannya? Mereka bilang kalau kamu sudah pergi ke Korea dan menjadi pekerja di Manmin Church Korea Selatan, you harus buka Manmin Church di Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, no master, I know buka-buka Manmin Church. Kenapa tidak bisa? Kalau NTT tidak bisa, kemah Injil harga mati. Minta maaf ya, saya tidak bermaksud bicara sapung gereja kemah Injil yang baik. Saya tidak bicara kemah Injil masuk kemah Injil bermasuk surga, tidak. Saya mau bicara, saya tahu diri di mana saya dilahirkan, di mana saya dibesarkan, dan saya bukan tipe kacang lupa kulit atau lupa dua-dua. Saya berkata, Master, kalau di Jakarta I bisa buka you pun Manmin Church, tapi di NTT I tidak bisa karena kemah Injil harga mati. Oh, you sending, lu belum tahu. Akhirnya tidak jadi. Pada saya berpikir Tuhan, ini akal-akal saya yang Korea dulu baru tidak jadi. Saya kalau pikir pendek, orang bilang begini, lu paling bodoh Max. Teman di Jakarta itu orang panggil Max. Ketika mereka bilang Max, saya bilang diberkatilah kau.
Ini di kampung, saudara, saya turun. Itu Ambon, mereka panggil saya Makuk. Datang di Batak, orang panggil Makun. Datang di Pulau dia Sumatera Utara, mereka panggil Markusu. Betul, saudara. Saya kayak di dia Sumatera Utara, mereka bilang terima kasih, selamat malam pendeta Markusu. Jalan itu suka tambah-tambah huruf. Ini Bapak Lukas kalau pilih camat, pergi di Nias, dia akan panggil Pak Lukasu. Terus suka tambah-tambah. Jadi waktu saya pergi ke Nias itu, Pak, ada satu, ya mungkin ada istiadat yang bagi kita orang alor mungkin aneh. Setiap kali melahirkan, kalimat pertama yang keluar itu jadi nama anak. Kursi. Karena di sana saya ketemu ada kamus, ada yang namanya kamus, ada yang namanya lingkungan. Benar, saudara. Ada nama anaknya Derita. Itu namanya Derita. Begitu mau melahirkan, Derita, menderita anak. Dan ketika saya sampai di sana, ada anak ini menangis 3 bulan, menangis menderita. Dia menangis sepanjang malam 3 bulan, Pak. Bulan keempat saya KKR di sana. Mereka bawa anak ini datang. Anak baru umur 3 bulan, jalan 4 bulan. Datang kemudian mereka bilang, Pak, anak kami nangis 3 bulan, Pak. Lalu saya berkata, dia nama siapa? Derita. Pantas saja dia menangis 3 bulan. Kasih nama Yakobet kok, kasih nama Dorcas kah? Lu kasih nama Derita, dia menderita. Jadi Pak, maksudnya apa? Harus ganti ini nama, ganti. Ganti apa? Waktu itu saya kasih nama dia Deborah. Dan ketika saya berdoa, mari saya gendong, saya bilang, Pak, dia nangis, mari saya gendong. Pada waktu itu usia saya baru 21 tahun. Masih muda, air-air. Imut. Sekarang amit. Saya gendong anak ini, saya angkat dia. Tuhan, anak ini miliknya. Tapi karena orang tua salah kasih nama, dia menderita. Karena rupanya namanya adalah Derita Laia. Laia itu dia pemfam. Dan mulai malam hari ini dalam nama Yesus, hamba ganti nama Deborah Laia. Dan saudara, begitu saya amin, anak itu diam sampai hari ini. Makanya pendeta kalau anak lagi sakit, anak jemaatnya sakit, anak jemaat susah, jangan tumpang tangan saja, kokoh dia. Asal jangan salah kokoh. Banyak mujizat Tuhan buat. Dan mereka kasih satu anak buat saya. Jadi anak angkat. Namanya Marius Laia. Saya belum kawin. Saya berumur 21 tahun. Tapi satu anak angkat sudah ada. Baru-baru dia sudah menikah. Anaknya sudah 1. Dia telepon, Pak, kapan datangnya cucu? Aduh, tambah tua, lu kan mau cucu. Luar biasa. Jadi waktu anak itu dikasih, pas juga saya lagi pacaran dengan mantan pacar saya. Betul. Saya kan tinggal di gereja. Saya wakil gembala. Tapi tiap minggu berorang kasih 5.000. Wah, hidup bagaimana? Jadi satu hari-hari di puasa, makan roti 500 1 buah, minum aqua, tidur. Nanti sore baru beli roti lagi, makan lagi. Maka sempadan dulu itu saudara kena angin pasti tampias. Mirip sekali. Jadi anak sekarang dong pasti anak angkat lagi, saya bilang, aduh ini kasih makan apa lagi orang tua anak ini. Saya lapor ke gembala, ibu ini anak ini ibu urus, saya tidak sanggup. Kamu tinggal saja, kita urus beras. Kami tinggal di situ. Jadi juru komunikasi antara saya dan istri saya waktu itu masih pacaran itu anak ini. Jadi kalau dia jalan ke belakang, ibu kan kontrak di belakang. Dia ke belakang, ibu bilang begini, panggil bapak, bilang makan. Bapak, ibu bilang makan sebut.
kami juga belum nikah. Jadi jangan panggil bapak dan ibu. Terus saya anak siapa? Betul juga ya. Jadi kami bangun kesepakatan, kalau begitu hanya lu yang tahu panggil bapak mama, yang lain jangan. Kan waktu saya itu kan memang miskin melarat, istri dia kerja. Dia kerja ke tambah lembur, dia punggai 1 bulan sampai 8 juta. Saya 5.000 saya 1 minggu 1 kali. Jadi saya ini perasaan. Saya sadar bahwa saya laki-laki tidak punya modal. Laki-laki zaman sekarang tidak. Dimakan bakso baru beli, saya lupa dompet nih. Terus lu maksa nona yang bayar. Kalau laki-laki model begitu, pikir baik-baik. Jadi puji Tuhan. Ya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah yang benar itu seperti apa? Ibadah yang sejati itu seperti apa? Ketika saya membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, saya jumpai ada 3 ciri. Ada 3 hal yang menandai suatu ibadah yang sejati. Jadi ibadah itu sejati, ibadah itu benar, ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Kalau ada 3 tanda ini ada di dalam pembacaan kita. Ibadah yang sejati yang pertama, Roma 12 ayat 1 tadi berkata, saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kau mempersembahkan tubuhmu kepada Allah sebagai persembahan hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti hal pertama yang menunjukkan ibadah yang sejati adalah ibadah yang sejati ditandai dengan mempersembahkan sesuatu atau ditandai dengan persembahan. Setiap kali berbicara tentang ibadah ada hubungannya dengan persembahan. Dalam kitab Perjanjian Lama, setiap korban, setiap ibadah dilakukan itu ada persembahan yang disampaikan. Jadi tidak ada ibadah tanpa persembahan. Ibadah harus ditandai dengan persembahan. Itu wajib hukumnya. Persembahan di Salomo, saudara jangan berkata itu kotak ke depan pasti sebentar gerak memberi, itu yang disengaja omong. Saudara tidak kasih juga itu Tuhan pembarang. Saudara tidak kasih uang, Tuhan bisa kirim orang lain. Amin. Teman saya dari Australia tiba-tiba bel. Saya lagi butuh uang ini. Karena saya punya otot kijang super itu yang jalan kayak sesak napas. Dia kena serangan jantung. Jadi harus turun jantung. Jadi biaya berapa? Mahal bagi saya, tapi mungkin murah bagi saudara. Cuma 5 juta rupiah. Cuma 5 juta. Yang kerja berkata, Bapak ini sudah bagus, pokoknya mantap. Bapak datang dulu, ini sudah mantap, tapi ini satu belum bagus. Jadi beli lagi, beli. Setelah pasang, woi Bapak bagus, dia punya mesin sudah bagus Bapak. Luar biasa. Bapak datang dulu. Ini dia mau ada rantai kecilnya harus ganti. Ganti lagi. Iya. Kapan bagusnya? Tiba-tiba dari Australia video call saya setelah kami ibadah prakarya di rumah Bapak Denny Lainlow, mantu dari almarhum Bapak Daniel Maicet, disaksikan oleh Ibu Orpa pada Malay. Saya mendapat video call. Hi friend, you ada buat apa? Saya ada terima you pun telepon. Dia tertawa, hahaha, saya juga tertawa. Masa dia tertawa saya cuma, kan tidak mungkin. Alkitab berkata, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Masa dia tertawa saya menangis, tertawa. Dia tertawa, saya tertawa. Lalu dia berkata, bagaimana pelayanan di Kupang dan Alor? Luar biasa, pastor. Kirim you pun nomor rekening karena ada sedikit berkat untuk saya blessing you. Saya bilang terima kasih. Dalam sekejap rekening terbang ke Australia. Ini kesempatan, jangan tunda orang minta nak kasih. Jangan jaga image bilang, oh nanti ya dia lupa. Lu kepada sakit. Setiap yang minta rekening saya kasih. Dan puji Tuhan dia kirim 500.000. Jadi tambahan itu untuk perbaiki otot.
jika Tuhan menginginkan besok foto itu keluar. Tapi kalau yang kerja bilang beli alat lagi, maka kita kasih masuk di UGD ulang. Tapi saya bersuka cita. 27 tahun saya melayani tidak punya rumah. Di awal punya rumah, di Kupang rumah di mana? Selama hampir 18 tahun sampai 20 tahun saya jadi kontraktor. Tahu kontraktor? Kontrak rumah di mana-mana. Mulai dari harga 150.000 yang WC gabung jadi satu, dia punya mulut tabela 3. Kan duduk paling depan itu. Sambil kami makan, ada batang yang muda. Oke lah, nikmati saja, cuma sanggup bayar 150.000. Dari 150.000 pindah kontrakan, naik jadi 450.000. Naik terus. Kontrakan naik terus, tiap tahun kontrakan naik terus. Datang di Kupang, saya tinggal di rumah dinas daerah Kupang. Tapi itu juga rumah hujan turun itu kita taruh ember di mana-mana. Begitu guntur bunyi, anak-anak sudah tahu di mana ember itu harus diletakkan. Dan ketika hendak ember itu diletakkan, yang lain saring air, buat air minum. Luar biasa, waktu tidur dekat dengan itu, hujan turun kita geser. Hujan kurang ajar. Tidak ada yang bisa memisahkan kami berdua, hanya maut. Kenapa lu coba-coba memisahkan kami? Itulah derita yang kualami. Rumah saya terbakar, kontrakan terbakar bersama Bapak Edward Makanleh. Dengan luka apa? Ini siapa ini? Makani. Saya Makani, yang namanya Daud Makanlehi. Kalau Fam Makanlehi, saudara tahu siapa pun saudara. Makani, Edo, kami sama-sama tinggal di perumahan yang dikontrakan dari triplek semua. Berdiri di atas rawa lumpur di Sunter, Jakarta Utara. Dan jam 3 sore dia pun agas luar biasa. Dan dia WC semua tak gantong. Jadi kita lagi duduk makan itu, mau bau rawa yang kita rasa, kok orang punya semua barang yang jatuh ini kita lihat. Begitu makan, masalah homi kamu. Betul saudara. Lalu beberapa waktu kemudian kontrakan kami terbakar. Lalu orang bilang itu orang alor hitam yang bakar. Hampir terjadi pembunuhan. Tapi ketika terjadi kebakaran saudara, saya lompat turun, saya bawa sesuatu. Saya bawa satu kotak. Saya pikir itu Alkitab saya. Begitu saya lompat turun, lihat terang baskom kecil yang saya peluk lompat turun. Alkitab, pakaian, ijazah sekolah saya habis dibakar. Habis semua. Ada satu ijazah SDP yang ini saya pakai melamar kerja. Orang tolak, tapi saya sayang. Ijazah terbakar semua. Kemarin saya tanya bapak saya, bapak ada simpan sisa ijazah? Kalau yang wahat aku udah arwah bapak lah. Saya coba kontak kepala sekolah SDP. Karena saya sekolah itu, kepala sekolahnya itu Bapak Lukas Liubana. Dia kerja saya tampar orang saja bapak itu. Coba waktu dia tampar itu hampir laku masuk penjara. Belum lagi Daniel ATP ini. Aduh. Itu dia kasih ngirim luar biasa. So menderita dengan Daniel ATP ini, datang lagi satu bapak guru. Bonfala. Dia tertampar pipi. Dia tarik ini kaki rambut ke semua terlambat. Ini yang soundman, Bapak Ishak mana? Ini saksi. Saya Bapak Ishak alias Isman yang punya sound system. Jefta Atapeni alias Bai. Yonatan Kupaikai almarhum alias Kafeli. Alex Min Atapeni alias Andro. Yusak pada Malay alias apa dia nama? Karafa
Paulus Atapeni, bulat-bulat Gegana. Ini yang saya omongin satu teman satu kelas semua. Siapa lagi? Sentike Maata, primadona di SD kelas 5. Luar biasa. Itu. Saya Sentike Maata, Jefta Atapeni, Alex Smith Atapeni. Setiap kali sini berganti, kita tuh kayak arisan. Kalau hari ini saya juara 1, tahun depan Sentike juara 1. Tahun depan Andro juara 1. Bai juara 1. Yusak. Kami digantikan kayak arisan, kita kayak arisan saja. Datang Betseba Maata alias Betty Lafaya. Ketika saya bertemu dia berkata, "Ih, kita manis sakit. Saya tidak akan jodoh dengan kampung orang." Betul. Betty, betul. Terakhir masuk perangkat juga. Saya dengar mereka menikah, lalu saya bertemu Betty. Saya tidak jadi dengan lupa. Ini rekan-rekanku yang luar biasa. Saudara Ibu Kaituka pagi-pagi dia siapkan 1 sikat gigi tanpa odol gigi. Nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya mau berdiri di bawah pohon asam. Pada waktu itu pohon asam berdiri antara kelas 4 SD dan kelas 5 dan kelas 3 di bawah. Lalu berdiri, dia bilang berdiri semua, buka gigi. Dan saudara tahu begitu kamu buka gigi, pelangi-pelangi alangkah indahnya. Lalu Ibu Kaituka mulai ambil sikat gigi, suruh sikat dari ujung, dan sikat gigi itu bergantian. Sampai diisak dan over ke saya stres. Betul ke tidak Isak? Mana Isak? Ya. Tapi Isman betul ke tidak? Hah? Oh dia pak anak sakit sebelum kita berdoa. Hanya sedikit. Tanya itu siapa tuh? Bai, tanya Andrew. Tapi hal yang paling menguntungkan kami beberapa, kami susikat gigi duluan dari rumah. Yang lain baku over. Naik ne ale karunena lo. Rumah teh kalau ke Brunei, luar biasa. Dan baik tidak baik SD Petling lebih baik. Karena salah satu murid dari SD Petling yang berdiri di panggung KKR malam ini. Dan saya berdoa suatu saat saya harus mengadakan KKR di halaman SD Petling. Kita akan bikin persembahan dan gerak memberi. Dan persembahan itu kita akan sumbang ke SD Petling. Supaya telepon robek lah, perbaiki. Tapi karena berhubung bekerja di sini, saya tidak serahkan di SD Petling. Karena saya minta SD Petling, tolong kasih nomor ijazah saya. Karena katanya sudah tidak ketemu. Itulah menjadi dasar orang berkata, Markus pun ijazah palsu. Tapi saudara, saya tahu bagaimana mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya berdoa, Tuhan memang saya model begini. Kampung saya tahu siapa saya sebenarnya. Tapi hati saya bukan cari gelar. Saya mau melayani Tuhan. Dulu saya punya cita-cita menjadi tentara. Saya mau jadi tentara, tapi tahun 94 ini Peter dan Bill Hani datang. Pas saya masih SD kelas 4, itu sebelum bencana gempa bumi yang meluluhlantahkan daging babi yang dipersiapkan Bapak Mato. Bapak Peter almarhum dan Ibu datang. Adik, utama SMP masuk sak.
sekolah Alkitab Kupang. Saya bilang, saya mau jadi tentara. Mbak Edo, om nembak karena kakak masih kuat, jadi saya mau tentara dulu. Kalau saya tidak lulus, nah saya sekolah pendeta. Yo, mabe, asal hokarya melak. Akhirnya betul tidak jadi tentara, Pak. Saya bilang pasti bila doa batal ini. Kedua saya pingin apa jadi apa? Karateka. Karena pada zaman itu Usduka lagi terkenal. Dan itu dulu Bapak Daud rumah di situ, ada pohon kelapa di situ. Di bawah Bapak Gideon rumah. Itu tempat latihan kami. Tapi Usduka aja bilang, tendang batang kelapa. Saya menyerah. Lalu yang ketiga, saya mau jadi petinju. Dan yang rencana bimbing saya untuk tinju itu Manase Maukari. Karena dulu dia petinju. Saya mau latihan itu tali saksan kena di sini sampai berhenti. Petinju juga gagal. Terakhir saya bilang saya mau jadi artis. Karena waktu itu Nika Ardila lagi naik daun. Bosan, mungkin itu sifatmu. Benci, mungkin akan menunggu. Saya sedang, saya jadi seperti Nika Ardila begitu. Akhirnya mulai kelas 3 SD itu kebaktian di mana-mana pasti saya sumbang lagu. Main gitar 4 tali dengan kunci D. Sampai sekarang main organ juga kunci D. Tidak bisa di mana-mana. Kalau tak salah pindah maka rame. Tapi dengan kunci D inilah saya ajar Filmon Van Mabi main. Waktu itu dia masih kecil. Sekarang dia sudah besar. Ketika saya main organ, organ mungkin masih ada. Organ kecil satu Yamaha yang dia bunyi tinta. Pokoknya hajar bro. Bagi kami itu organ terbaik di seluruh dunia. Saya main. Filmon lagi antar Martinus lewat depan gereja. Dan waktu itu masih ada asam berdiri. Dan mangga paul masih berdiri di sebelah got. Filmon antar depo adik Pinus. Taruh batu dan kartapel bergabung. Saya bilang, Fil, sini. Kakak ini mau pi Kupang. Mana kakak ajar organ? Kalau tidak bisa kakak, duduk. Saya pasang jaringnya. Pokoknya kunci deh. Mau main tenis bilang kakak pulang. Dia ini gula 1 mili makan. Kakak mau latihan organ. Itu gula tuh nama tuh gula Hopias. Hopias sekarang sudah tidak ada. Itu gula Hopias itu paling terkenal. Hopias bikin Martinus takut. Saya ajar Filmon tapi itu rokan di tangan saudara. Tergantung begini lah. Karena mau Desember dan saya bilang lu yang harus main bulan Desember. Saya pukul dia pun jari. Tapi saya bangga sekarang. Dia lebih hebat dari saya. Amin. Saya bangga, saya tidak merasa cemburu. Lu lebih hebat. Tuhan hilangkan itu karunia. Tidak. Dia lebih hebat dari saya. Saya main biasa, tapi dia main luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa dan bidang musik yang luar biasa. Saya bilang dimanapun kau dipuja dan dipuji, ingat kunci D. Luar biasa. Akhirnya saudara, saya ambil keputusan kehendak Tuhan yang jadi untuk saya. Dan mulai dari kelas
3 SD. Saya pun tugas tiap pagi jam 3:30 pagi sudah duduk di samping mama saya, goreng kue, donat, dan roti kukus yang paling terkenal. Dan jam 5 pagi saya jual kue keliling kampung. Waktu itu kue 1 biji 50 rupiah. Jadi tiap hari saya bawa yang 5.000 punya, itu uang paling banyak. Pagi-pagi saya jual kue. Jadi setelah saya jual kue baru Manobe pun anak buah jual. Jadi saya orang pertama yang jual kue keliling kampung. Orang kedua yang jual es keliling kampung itu Heri Mauca. Tentara Mani kejar itu, dia masuk di bawah batang pepaya. Dia emosi, dia bilang, tunggu ya Manik, saya jadi tentara, saya cari lu. Ternyata betul, dia jadi tentara. Keliling kampung tiap pagi, roti kukus. Roti kukus ada kelapa di dalam, tambah dengan teh manis pasti enak. Saya begitu jalan sampai persis di depan rumahnya Bapak Guru, Bapak Daniel AKP. Saya berteriak, roti kukus. Lalu ibunya bilang, roti kukus nangkal Markus kukus itu. Anak sini anak. Selama saya jual kue, pertemuan dengan Bapak Daniel pun Ibu Daniel ini, pertemuan yang paling unik, dan itu menjadi catatan sejarah saya sampai tutup mata. Ketika saya sampai di depan rumah, ibu bilang, kue betul. Apa yang ada? Biasa mama roti kukus. Saya dulu kalau ngomong kan perut saya kan agak besar pada waktu itu. Makanya di KSDP itu orang panggil Markus Hakim Ayu. Lalu kemudian saudara, kue apa yang ada? Donat, roti kukus mama. Sudah, duduk di situ. Mama beli berapa? Semua. Oh, terima kasih mama. 5.000, iya 5.000. Uang kasih di saya terus duduk di situ. Saya belum bikin apa? Tuh terima gelas ada bunyi di belakang. Saya bilang, terima kasih tuh. Engkau telah menjamah hamba untuk memberkati hamba ini. Teh 1 gelas dapat. Iya bubut. Jadi saya minum. Terus itu kue makan sendiri. Saya bilang, betul mama. Saya minum terus makan kue sendiri. Iya. Oh saya habuk sampai setengah. Saya makan minum teh. Mama tuh beri di pintu bilang, oh mama saya mau ke dokter. Mama tuh batuk. Akhirnya saya makan 4.000. Tinggal 1.000 yang di basko. Itu sejarah dalam hidup saya. Di mana penjual roti kukus menjual roti kukus dibeli oleh pembeli kembali dimakan oleh penjual. Itu hal yang luar biasa. Dan itu sekali terjadi dan tidak pernah terjadi lagi. Saya bilang mama besok lagi lebih enak ya. Saudara tidak percaya tanya ibu masih hidup, bapak masih hidup. Saya jual kue pergi datang jalan kaki saudara. Saya jalan kaki sampai di Bandara Mali. Jalan sampai kaki sampai di mola-mola Batu Tukung. Waktu itu gor masih hutan. Saya keliling. Lalu kemudian dengan sepeda. Dan setelah itu Manobe punya anak buah sudah jalan di kayu bersaing. Saya perhitungan. Ini saya bisa kalah ini dia ini saya. Saya mulai perhitungan. Saya jalan jam 4, dia juga jalan jam 4. Saya jalan jam 3. Betul. Kan dia jengkel, dia jalan jam 5, saya jalan jam 4. Dia pakai sepeda, saya jalan kaki waktu itu. Tapi begitu dia muncul di Bokpet kan, saya pulang di baskom kosong. Dia, sudah kakak. Main otak, main perhitungan. Saya teriak. Tidak pernah saya punya kue itu tidak habis. Tapi orang tepa di jembatan yang di sebelah Adonia Pungrumai. Sini, saya ini kan dulu orangnya penakut. Saya orang bilang saya ini banci ini. Lu kue ada berapa? 3. Kita makan ya? Nanti sopung mama marah. Benar. Kenapa kok makan saja? Ini sama alasan bagaimana sama mama saya. Pulang. Kue ya habis.
Saya lari ke SD Petleng, mama saya tarik roknya naik, dia ambil rok, Markus setan simpang, saya nggak mau, setan buku, saya lari saudara. Aduh, mama situ sekarang kurang jahat ini. Dulu ini dia kejar itu, bapak orang kejar juga terlambat. Jadi saya ini bukan saja kerja kue. Pulang sekolah teman saya bermain, sulit saya bergaul dengan mereka. Begitu buka pintu mau keluar, bapak panggil, mau mundur. Di mana? Dalam rumah. Ingat pun tugas. Iya. Pulang sekolah turun petik daun ubi di akar. Dulu sapu, kenapa orang bilang mamar kelapa? Kan kelapa banyak. Di sini Petleng turun tuh kelapa tinggi. Satu hari saya bisa panjat 12 pohon. Sekarang jangankan panjat, lihat saya sudah bentar. Saya jual kelapa. Waktu itu Bapak Mika Ma'ata bawa otot, Mick Jagger. Bapak Mika nama tuh Hunter. Pada waktu Om Hunter ada lewat. Dan cara supaya konjak bisa kasih tenang Om Hunter, itu dong ikat tali dia pun lengan, terus gantung di otot ke belakang. Jadi sebenarnya tinggal tarik-tarik saja. Satu hari 3 kali saya ke pasar, Bapak Hunter bilang, ini pergi datang terus. Saya bilang, lebih ke sana lu foto gratis, saya bayar nih kok. Dan ternyata Tuhan pakai semua. Saya pintar berdagang di pasar. Terus kerja yang berikut adalah turun sore-sore isi tanah di bak. Pulang sekolah turun cetak batu bata. Setelah cetak pulang urus adik-adik yang masih kecil. Mama saya melahirkan adik-adik saya, Absalom, Salomi. Mama saya melahirkan mereka. Saya masak mama pembubur. Saya masak air panas kasih mandi adik saya. Gara-gara lo dia ini, saya dengan adik saya Darius alias Dharma, batang ubi dari kaki sampai kepala. Kami kerja batu bata, karena saya saking capek mengantuk. Jadi saya angkat batu bata supaya jangan mengantuk. Kami dua, ayo kejar-kejaran, batu bata jalan. Bapak saya angkat batu bata, saudara. Batu bata yang sudah bakar dengan belum bakar tuh dia berat beda. Ini belum bakar masih minta. Bapak tua lempar itu kena di belakang, saya turun cium tanah. Saya semaput setengah jalan. Mama sih tidak angkat telepon. Hamani kang, yo, Hamani, yo, gitu. Lo yang tahu apa? Saya ini melahirkan setengah mati. Lo tahu? Lo yang melahirkan, yo, lo yang melahirkan. Lo yang tahu. Luar biasa. Saya kalau buka jas dan baju saya, di belakang itu batang ubi tempat masih ada sampai hari ini. Kalau dulu HAM itu ada, Bapak itu masuk penjara double-double. Tapi tidak. Saya melihat semua Tuhan bekerja luar biasa. Mempersembahkan yang terbaik hidupku bagi Tuhan, dan ternyata melewati proses yang panjang. Saya ini pernah mau racin waktu di Baikoni. Betul. Karena sakit ini. Tapi cari Baygon tidak ada. Yang ada obat nyamuk. Waktu bukan nyamuk. Akhirnya tidak jadi. Karena saya ini saudara masa remaja saya bergaul di susah. Pulang itu pasti rotan kena. Dari mana? Bendungan. Bendungan. Pasti ikut arka toh? Ikut arka toh? Karena komando kami itu Arka alias Ento almarhumin. Bayangkan, dia yang kasih minum saya laru itu. Dia kasih minum saya laru terus aduh saya yang buce ya sekali kau bukan ini. Coba ini Arka lau satu model ini. Tanya buce ya sekali. Kami udah pukul saya merah di bunga bonsai.
Ini kampung kerjaan, memang. Dia masih hidup saja saya kasih bertobat dia memang luar biasa. Itu pengalaman hidup. Saya mengenal itu semua indah sekali, saudara. Dan ternyata Tuhan pakai. Tuhan tidak melihat latar belakang kita seperti apa. Tuhan tidak melihat jalan hidup seperti apa. Tuhan lihat hati yang mau dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika hidup ini sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, Dia akan bentuk kita mau jadi roti kukus kah, mau jadi balik gula kah, mau jadi donat kah, mau jadi apa, suka-sukanya Tuhan. Dan ternyata Tuhan bentuk. Jadi ibadah yang sejati ditandai dengan mempersembahkan sesuatu. Apa yang dipersembahkan? Dan apa dasar persembahan kita? Demi kemurahan Allah aku menyelesaikan kamu. Artinya dasar persembahan kita adalah kemurahan Tuhan Allah. Kalau saudara baca pasal 1 dari surat Roma sampai batas pasal 11, saudara akan melihat sampai pasal 11, saudara akan melihat luar biasa. Kemurahan Allah dinyatakan dengan Dia mengutus anaknya datang mati di kayu salib untuk kita. Roma 5 ayat 8 berkata kasih Allah dinyatakan bagi kita ketika kita masih berdosa. Kemurahan Allah dinyatakan kepada kita bukan ketika kita menyanyi kor, bukan ketika kita mempersembahkan sesuatu, tetapi ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kasih Allah dinyatakan kepada kita, dan itu kemurahan Allah. Tuhan Allah itu ibarat pemulung. Tahu pemulung? Yang suka pilih barang-barang bekas. Kita barang-barang bekas dipilih oleh Tuhan Allah dan dibentuk. Jadi aqua gelas yang kita minum hasil daur ulang. Pemulung kumpul sampai berkarung-karung dijual kembali, dikirim ke pabrik. Pabrik bersihkan ulang ini. Jadi kita minum barang bekas semua. Itulah kehidupan kita. Kemurahan Allah mendaur ulang kehidupan kita dan menjadi sesuatu. Maka Paulus berkata berdasarkan kemurahan Allah, kamu mempersembahkan sesuatu. Jadi saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, bukan balas jasanya Tuhan, bukan balas kebaikan Tuhan, karena jasa dan kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas. Tuhan Allah berkata dalam kitab Mazmur, apa yang hendak kau persembahkan bagiku? Tidak ada sesuatu yang bisa kau pakai mempersembahkan kepada saya. Karena kalau saya lapar, saya tinggal ambil kijang di padang. Kalau saya haus, saya tinggal minum sungai yang ada. Tidak ada sesuatu kebaikan yang kau buat untuk saya. Lalu persembahan yang kita lakukan untuk apa? Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan berkata, Tuhan terima kasih. Persembahanku ini tidak cukup. Tapi demi kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, walaupun aku tidak pantas mempersembahkan sesuatu, tapi hidupku kupersembahkan kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. 10 orang kusta disembuhkan. Yang datang berapa orang mengucap syukur? 1 orang. Dan 1 orang ini orang Yahudi kah? Bukan. Orang Samaria. Orang Samaria pada waktu itu antara Samaria dan Yahudi bermusuhan. Haram hukumnya orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria. Tapi orang yang ditolak, orang yang difitnah, orang yang dibuang, orang yang dimasuk dalam konteks marginal, terpinggirkan, justru mereka yang tahu diri, tahu adat, dan datang bertemu dengan Tuhan dengan ucapan terima kasih. Persembahkanlah korban syukurmu, persembahkanlah ucapan syukurmu. Jadi saudara, kalau diberkati Tuhan, hal pertama yang saudara lakukan adalah mengucap syukur. Tuhan terima kasih. Ini kita mengkonsep mengucap syukur di tabalik. Anak sudah selesai, tapi ini babi belum besar, jadi tahun depan baru ucapan syukur. Ucapan syukur bukan harus pesta yang besar. Panggil pendeta datang, rebus Indomie 2 bungkus, telur 2 butir, makan sama-sama, haleluya, amin. Ucapan syukur. Amin. Ini pasti di bawah tenda ada yang belum ucapan syukur. Karena persiapan belum mantap. Tapi ucapan syukur, persiapan baik, Pak. Lahu duda hari. Bila hero ini, babi sudah umur 6 bulan, besok meninggal. Ucapan syukur tunda lagi tahun depan. Kalau model begini, kapan kita mau ucapan syukur?
Jadi kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dasarnya adalah kemurahan Allah. Dan apa yang perlu dipersembahkan? Hidup yang dipersembahkan. Hidup dengan tubuh yang harus dipersembahkan. Kenapa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Tidak tahu kamu adalah baik Allah dan tubuhmu bukan milik kamu, tubuhmu adalah milik Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jadi mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tubuh ini milik siapa? Milik Kristus, bukan milik kita. Maka Paulus berkata hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan mempersembahkan tubuh dengan 3 persyaratan. Mari lihat Alkitab saudara. Roma pasal 12 tadi bilang apa? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu yang hidup, kemudian yang kudus, yang ketiga yang berkenan kepada Allah. Maka tubuh yang pertama yang dipersembahkan adalah tubuh yang hidup. Dalam perjanjian lama, persembahan binatang yang mau dikorbankan itu yang hidup yang dibawa, baru dikorbankan, bukan bangkai yang dibawa. Jadi tubuh yang hidup. Tubuh yang hidup dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama tubuh yang hidup dalam arti yang sebenarnya, dan tubuh yang hidup dalam pengertian dinamis. Tubuh yang hidup yang pertama dalam pengertian sebenarnya adalah hidup. Hidup ini, hidup. Bisa bernafas. Ini dia. Coba lihat orang samping kiri kanan, jangan sampai tidak hidup. Ya. Perhatikan baik-baik. Dia kalau mengantuk jangan sentuh dia. Karena saudara sentuh dia akan marah. Saya ada penglihatan, lu tahu. Jangan ganggu saya. Jadi, supaya dia mata terang, jangan sentuh dia. Dia miring kasih biar saja. Dia miring terus dia jatuh, itu matanya terang sampai pagi. Jangan kasih bangun dia. Dia mengantuk tiba-tiba dia kentut. Saudara, itu dia akan malu dan matanya terang sampai pagi. Setelah kami pulang kerja dari Benlelang, persekutuan doa hari Sabtu, hari Rabu waktu itu, kami turun dan saya duduk kursi leret kedua di gereja Watatupu yang lama. Karena saya masuk di sekolah Alkitab Ayalon itu tahun 98. Setelah duduk, saya langsung tidur. Bahwa pendeta Anti sedang pengumuman. Itu belum khotbah, baru pengumuman. Mata sudah begitu. Teman saya di belakang namanya Amos Jartang. Amos Jartang korek saya. Pak pendeta Anti pas lagi ngomong pengumuman. Markus, ya. Bapak Anti bilang berdiri. Jadi kami kaget dan kami berdiri. Saya lihat belakang orang duduk. Bapak Anti lihat saya dan itu dia pun darah tinggi. Saya darah. Kenapa? Andi suruh berdiri. Setan ikut koi itu yang jangan gitu. Kau Markus kau pun setan ikut tahu bukan penyelesaian itu. Saya dalam hati Pak, bukan penyelesaian. Baru pulang kerja dari Benlelang ini capek. Bapak harus mikir juga. Tak sabar dong begitu. Nanti saya tanya dobel lagi. Kami kena marah. Duduk sudah, duduk. Itu saya sudah malu luar biasa. Naik hari Senin kami sekolah. Yang ajar saya ilmu berkhotbah ini pendeta almarhum Eliala Amali. Dan kami kelas ini saudara, kelas sekolah paling aneh di seluruh dunia itu sekolah kami. Bayangkan kami satu bangku dengan yang tamat SMA, ada yang sarjana, ada yang tidak tamat SD, ada yang tidak tahu baca. Guru mengajar mabok memang. Guru pusing. Bayangkan kumpul semua bermengajar. Tapi Bapak Elia luar biasa. Dan waktu itu masih pakai kapur tulis, cap sarjana. Beliau tulis, Yahya Momai tidur. Beliau tulis sampai di bawah.
Immanuel, teman saya namanya Immanuel Gamarakai. Dia kasih bangun Yahya. Bapak pendeta bilang naik hapus papa. Kenangan yang luar biasa, saudara. Yahya naik, gosok mata dia naik. Bapak Elia sementara tulis ke bawah, dia hapus dari atas. Itu nyata. Dia hapus sampai di bawah. Elia balik. Saya suruh hapus ini Bapak. Bilang Bapak suruh saya hapus. Saudara, Bapak Elia bangun. Engkau ditaruh. Kamu jalan. Bingung, ya bingung di mana yang benar ini. Kena tampilin dari Bapak Elia laman. Jadi kampung kenangan luar biasa. Jadi kalau orang mengantuk, kasih tinggal saja. Itu dia kentut itu, saudara. Dia akan sadar sampai besok pagi. Kemudian dia merenung, aduh saya malu ini hari ini saya kentut. Makanya kalau kami doa semalam, saya larang orang, jangan kasih bangun, biar dia tidur. Jadi dia tidur sandar tembok, kami lain tidur, besok pagi jam 7 baru kaget, sama sandar, lu tidur di situ. Jadi hidup dalam arti yang sebenarnya hidup, masih bisa bernafas ini. Atau pernah saudara datang di acara pemakaman, acara kedukaan, lalu pendeta khotbah, saudara-saudara, mari kita serahkan jenazah daripada saudara kekasih kita Jonathan ini. Biarlah Tuhan membentuk jenazahnya dan Tuhan pakai jenazahnya menjadi alat berkat dalam tangan. Ini yang tidak waras, ini Jonathan, kok yang ngomong ya? Kalau saudara berkata kita berdoa untuk jenazah ini supaya Tuhan pakai dia, tiba-tiba dia bangun. Coba mau ulang? Ngeri sekali. Tuhan tidak pernah pakai mayat, Tuhan tidak pernah pakai jenazah, Tuhan pakai orang hidup. Amin. Karena kita berkata di dalam kubur orang tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Orang mati di dalam kubur tidak hidup lagi. Ada satu bapak dia bersaksi, saya pilih kampung lama, saya pun penyakit ditambah bengkak, saya setengah mati. Begitu saya pulang, saya datang bertemu. Ada satu ibu punya karunia penglihatan, tapi itu bukan di alor, di luar alor saya jumpa. Di persekutuan doa tepatnya. Dia berkata, aduh bapak pun kaki bengkak ini, memang itu ada marah. Begitu. Istrinya sudah almarhumah, istrinya meninggal 1 bulan yang lalu. Bapak tahu kok tidak? Mama tuh ada pakai pakaian perjamuan kudus baru berdiri di sirsak. Baru bilang, kenapa Lukas tinggal saya pergi di kampung halaman? Kenapa kau tidak jaga saya baru 1 bulan ini? Akhirnya saya pergi ke kuburan itu, ambil bunga rampe. Sampai di kuburan berkata, kekasihku, maafkan diriku. Bapak sembuh, tambah sakit. Jadi kita hidup tidak ada lagi hubungan dengan orang mati. Amin, saudara. Amin. Maka iman Kristen yang benar meyakini bahwa ketika putus napas dia sudah ada di Firdaus. Begitu putus napas sudah berjumpa dengan Tuhan. Bukan lagi turun ke kunjungan keluarga 7 hari lagi. Jadi kita dukung doa supaya dia selamat. 30 hari lagi, 40 hari, 50 lagi. Ada kasih undangan sama saya, Pak tolong hadiri ulang tahun yang ke-1000 Opakan. Kenapa? Hari ke-1000 dia meninggal. Itu kamu masih rayakan. Luar biasa. Kita kena tipu setan ini. Ada orang meninggal celaka dan taruh lilin keliling. Lu pikir dia ulang tahun? Kami lewat orang bilang, Bapak hati-hati ya. Tidak boleh lewat sini. Terus kita jaga dia nanti dia mengamuk. Bapak kena. Lalu saya bilang, adik, Bapak boleh tanya? Boleh Bapak. Kalau dia ini tenggelam di tengah laut, lu bakar lilin di laut juga. Ini kena bodoh. Saudara saya mau kasih tahu, dalam dunia okkultisme, saudara bakar lilin di tempat orang yang meninggal, saudara sedang membangkitkan kutuk arwah orang mati. Maka saudara yang bakar lilin, engkau akan menyusul dia. Sangat aneh-aneh. Bakar lilin itu maksudnya apa? Supaya terang. Saya KKR naik ke daratan timur. Begitu saya sampai,
Itu lilin dorang taruh di kuburan pas Desember. Taruh di kuburan begitu banyak. Begitu saya muncul, saya bilang, Bapak Majelis mar dulu. Itu kema Injil ya. Itu siapa yang bakar lilin? Saya tahu Bapak, ini dia dari Kupang datang, terus makan lilin bakar. Kita sudah bilang, Pak mau Karim marah, terus mau dengar Pak. Saya bilang, Bapak juga omong begitu, makanya dia dengar. Ya, makanya Mama Hibil hanya orang itu jago bahasa Timur. Saya bilang, siapa yang suruh bakar Pak? Saya tahu baru merantau dari Kupang datang. Dia suruh bakar Pak. Saya bilang, hei, siapa yang bakar itu? Dong pasti mati lilin, dong lari semua. Betul saudara. Saya teriak. Saya bilang, Pak, besok itu bongkar ulang, pasang meteran di dalam. Supaya dia puas. Kau bakar di luar itu tidak menyala di bawah. Tusuk meteran masuk. Butuh berapa watt Bapak? 3.500 biar dia gementar di dalam. Kita ini kena tipu saudara. Maka saya bertemu beberapa orang, jangan kau bakar lilin di atas kuburan. Ketika kau bakar lilin di atas kuburan, menurut ilmu dunia okultisme, white, black magic, ilmu gelap. Tapi kita pakai bahasa Inggris seperti Om Panus. You live 1 minute, you'll die. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika saudara bakar lilin di kuburan, saudara sedang berada dalam kutub dunia orang mati. Dan itu akan berbahaya karena setan akan tipu saudara. Ya toh? Setan tipu. Nanti malam-malam mimpi baru kalau kalian akan bilang begini, kurang ajar ya. Lagi musim hujan kamu tidur di rumah yang enak. Sapu rumah kuburan ini kamu tidak bikin baik-baik ya. Awas kamu ya. Mau dibangun, ya bukan, nenek kori sudah datang. Setan tipu. Sekarang saudara, marilah kita pakai logika dulu. Iman kasih tinggal dulu ya. Oke, iman kita kasih nomor 2 dulu. Kita pakai logika dulu. Logikanya begini. Ini orang mati. Sukaku toh. Suntik formalin 5 botol. Oke. Kedua. Ya, saya harus jujur. Kita ngomong logika dulu, iman nanti sama iman punya. Terus mulut taruh kapas, hidung ditusuk kasih masuk di dalam. Dia mau cara bernapas bagaimana? Kasih masuk peti mati. Kalau peti mati zaman dulu tuh masih bagus, masih ya wajar. Pakai kapok, bungkus dengan kain hitam, tarik benang putih, terus tulis kapur di atas kain hitam. Dia peristiwa satu adik Prilimon alias Sorak meninggal, dipimpin pemakaman oleh Bapak Pendeta Titus Sonopak. Saya berdiri samping Bapak Titus dan hal yang luar biasa terjadi. Bapak Titus berkata, di sini kami meletakkan jenazah saudara Markus Mangkari. Ini yang meninggal Fani kok saya penama yang disebut. Mama situ semangau, pendeta lu kita hafal. Dia hafal. Pendeta lu kita hafal. Papa Son mata bilang, "Rinti apa pendeta mau lima tuh?" Bayangkan peti mati sudah zaman sekarang ini, ada yang pakai granit, ada yang pakai teher. Kunci mati itu kira-kira dia keluar bagaimana? Terus kasih masuk di kuburan yang mesel, rapi. Terus cor lagi, baru tutup lagi pakai teher di atas, baru tempel di foto kesenyum. Pertanyaan saya, dia mau keluar bagaimana? Badai seroja saja orang tidak selamat. Logikanya dia mau keluar dari cara apa? Kalau bukan setan yang tipu kita. Setan itu ahli fotokopi.
Bilang samping kiri kanan saudara, setan ahli fotokopi. Ketika nenek Via saya meninggal di Songmelang, kami masih kecil-kecil. Setelah dikuburkan selesai, malam tikus masuk kamar. Kami ambil kayu batu, kami lempar tikus. Mama Siti datang langsung tampilin pun telinga. Kenapa mama? Siapa suruh kamu lempar itu tikus? Ha? Siapa suruh lempar? Tikus datang yang kami lempar. Jangan ganggu. Itu nenek datang ambil kain sisa. Lalu saya berpikir, jadi kita ini keturunan tikus. Daripada saya keturunan tikus, lebih baik saya bersahabat dengan Charles Darwin yang bilang kita ini manusia dari kera. Ketampilin kita, itu nenek itu lagi ambil dia pakaian sisa. Nanti besok dia akan turun di Monbang, dia ikut di pinggir pantai, dia jalan, dia cari dia pun kawan-kawan. Baru setelah itu baku bagi pakaian sisa, baru dia jalan. Begitu mama. Iya, makanya jangan lempar tikus. Jadi sok nenek tikus. Setelah saya belajar tahu, oh ini kesalahan besar dan saya harus omong untuk umat Tuhan. Jadi jangan berpikir ini hari Mang mati, besok pagi dia cari keliling keluarga. Begitu saudara pergi dapur mau goreng ikan, baru ada. Jadi konsep itu salah ya. Di Amerika para ilmuwan dokter mereka bikin eksperimen. Mereka mau bikin eksperimen. Apakah ketika manusia mati dia kemana? Lalu mereka ambil kaca tebalnya 60 cm. Lalu ada pasien yang sudah napas turun. Mereka minta permisi kepada keluarga. Berhubung bapak ini sudah tidak pantas hidup lagi, kami boleh minta izin dan bayar berapa untuk kasih masuk di kaca yang sudah kami buat untuk percobaan. Keluarga menangis. Jangan. Lihat uang itu mata hijau memang. Kakak selamat jalan, uang selamat datang. Lalu orang yang mau mati dikasih masuk di dalam kaca yang tebal 60 cm. Kalau mereka tutup begitu rapat sampai tidak ada satu udara pun yang masuk di dalam atau di dalam keluar. Lalu mereka lihat orang yang putus napas dan saudara mereka lihat itu tiba-tiba di tengah kaca itu mencair. Ada sesuatu yang keluar tembus kaca dan mencair. Ternyata ketika manusia mati, rohnya keluar, tidak ada yang bisa menghalangi. Kan dia kembali kepada penciptanya. Tubuh kembali kepada tanah, roh kembali kepada pencipta. Terus sekarang siapa tiap malam datang ketemu saudara? Ini orang baru mati saja, ini saudara mau pergi dapur, mau pergi di kamar mandi, sama-sama. Oh ya takut ini lagi. Begitu masuk dalam kamar mandi, cicak lompat, darah Yesus berkuasa. Kupu-kupu mata 3 loncat. Ini mungkin orang penserangan ini. Orang penserangan. Ada yang bertemu saya Pak Pendeta, malam-malam beta tidur, beta kaget, kelelawar masuk rumah. Kenapa? Orang penserangan. Bukan. Sama tadi pagi beli ikan, belum. Itu ikan yang datang, ambil bakar dan makan. Ini kupu-kupu di orang penserangan. Kelelawar masuk di orang perserangan, cicak masuk di orang perserangan. Membuat ini cicak orang tersinggung. Jadi jangan ditipu oleh setan. Saya yakin sampai sekarang Julius Kamula alias Jarno tidak tahu dia mampu kuburan di mana. Dia tidak tahu. Saya ingat waktu itu ada kuburannya, kuburan mama itu dekat pohon lemon. Kalau saya masuk ke kaji itu Lius baru lahir. Jadi tidak mengerti apa-apa. Dia mungkin tidak tahu kuburan mama jadi mana kalau bapaknya tidak kasih tahu. Karena pada waktu tidak pakai mesel, tutup dengan batu saja begitu, susun batu. Hujan turun naik bersih semua. Ini orang bikin fondasi juga, kalau temel huyum temia doa. Begitu pasir turun mau tangkap di bawah. Nah, di sinilah. Jemaat kekasih. Tubuh yang hidup
dalam keadaan yang sebenarnya. Tubuh yang hidup dengan pengertian dinamis. Dinamis itu spirit, semangatnya luar biasa. Walaupun dia pun badan cacat, dia pun kaki pincang, tapi semangat berlari luar biasa. Allah ditinggikan dengan sorak-sorak, bersoraklah bagi Tuhan. Walaupun kaki bengkok, tapi dia semangat memuji Tuhan luar biasa. Amin. Walaupun mata kabur, tapi semangat dia luar biasa. Wah, lelah tinggi doa pilak wah. Dia semangat. Spirit ada satu kekuatan yang mendorong dia. Itulah hidup dalam pengertian dinamis. Bersuka cita memuji Tuhan. Jadi masih hidup ini memuji Tuhan. Amin. Masih hidup ini melayani Tuhan. Jangan sakit dulu baru mulai bikin nasar dengan Tuhan. Tuhan, kalau lambung saya ini sembuh, saya akan melayani Engkau seumur hidup. Kenapa harus mata kaki baru datang menyembah Tuhan? Kenapa harus celaka dulu baru datang menyembah Tuhan? Orang suruh gereja tidak mau. Dia berkata, di rumah juga saya sembahyang ini kok. Betul. Di rumah bisa gereja. Sekarang zaman Sumederen dan pendeta. Buka pendeta Gilbert Lemoinong. Haleluya, saudara, kekasih dalam Tuhan dari tanah Galilea bersama saya Gilbert Lemoinong. Haleluya. Tapi kok Gilbert Lemoinong seorang kolektor dari TV kau datang. Persembahan begitu. Gereja itu bukan sendiri-sendiri. Gereja artinya persekutuan orang percaya. Ibrani 10:25. Ya, saudara punya konsep bahwa di rumah juga sembahyang itu bertentangan dengan Alkitab. Karena gereja adalah persekutuan orang percaya, bersekutu memuji Tuhan. Tapi dia bawa motor kencang-kencang pergi celaka. Celaka baru mulai cari Tuhan. Sampai lampu merah sana, lampu merah Polres itu. Setelah lampu merah dia jalan terus, orang tabrak dari samping. Dia tampias pergi tabrak trotoar. Terus rahang kena di ujung aspal. Langsung bengkok. Apa-apa. Sebengkok baru bilang, mungkin rencana Tuhan lewat sakit ini. Bodoh ini. Kenapa harus bibir bengkok dulu baru datang? Kita kasih bodoh kita ya. Akhirnya di Fontaine, Kota Kupang, seorang ibu bertemu saya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya pun suami ini, aduh saya ini seperti koring tinju Bapak. Dia pukul saya setiap hari. Saya minta doa dari Bapak. Saya berkata, doa macam bagaimana? Terserah Bapak. Betul. Betul terserah saya. Iya Bu. Iya Pak. Saya bilang, saya berdoa hari ini, besok jam 6 pagi. Suami ibu ditabrak mobil. Pak, jangan Pak. Kenapa? Baik tidak baik gue pun laki. Hanya kami berdoa. Saya bilang kalau begitu, dia berkata asal jangan mati Bapak. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Ibu pun laki nama siapa? Yohanes. Hamba berdoa buat Yohanes dengan panggilan John. Dia pukul istrinya. Besok pagi Tuhan ajar, tapi jangan mati. Benar jam 6 pagi. Dia ketabrak kaki yang bengkok. Istri di telepon, Pak Pendeta, bengkok laki, kaki bengkok kena tabrak. Lu yang minta. Jadi suami yang kepala waktu lapor di saya. Tidak lama kaki bengkok. Jadi masih hidup datang memuji Tuhan. Jangan celaka mati dulu baru bilang, memang dia pun ajal, bukan ajal, lu bodoh yang tidak enak punya. Lu setel motor tidak ada lampu, lu rem juga lu injak turun taruh dan aspal, tapi lu bangga ini. Saya keliling dengan istri saya malam-malam dengan motor, saya lihat ini orang-orang ini memang punya karunia tanpa lampu. Lu mata lu penglihatan jelas barangkali. Mati. Kalau kita bilang memang itu ajal, bukan ajal, bagi saya itu bodoh. Begitu tabrak mati, naik sampai di surga. Di ambang surga malaikat Tuhan. Lu dari mana? Dari Petlen. Hah? Lu nama siapa? Lukas. Hai. Lu naik maksudnya? Lu tahu ke tidak? Dia omongnya malaikat dia bangga. Lu tahu tidak malaikat? Di selamat jalan. Saya. Lu tahu? Kok bisa? Lu tahu ke tidak? Sapu lampu tidak ada. Terus rem, saya sengaja kasih longgar. Malaikat Lukas.
Lu tidak tahu orang Anak Bakar Lilin merayakan ulang tahun pertama. Malaikat bilang minta maaf, lu Lukas siapa? Lu Lukas siapa? Lu Lukas siapa? Lukas Asirpat. Begitu buka, oh ini lu Lukas Asirpat nih, belum ada dia pun nama di sini. Yang sudah ada nih Lukas makan akta, yang ada ini Lukas mau kari. Sedangkan Lukas Asirpat belum ada. Jadi maksudnya belum saatnya mati. Lu baru mati itu tanggal 25 Desember 2022. Itu baru mati, sekarang belum. Mereka berprotes Tuhan Allah turun. Kenapa di pagi-pagi suruh ribut ini? Malaikat bilang begini, ini masa Lukas dia bilang dia mati ini? Lukas bilang apa? Tuhan, hamba jujur itu lihat itu orang bakal diri saya baru mati. Neta Marco datang bensin habis di situ tuh. Saya ada gili-gili dia di situ. Begitu baca, Tuhan Allah bilang apa? Lihat buku besar, dia nama ada? Tidak ada. Yang apa sih? Nama siapa? Lukas Asirpat. Cari tidak ada, Lukas tidak ada. Lu pulang. Begitu dia pulang kasihan, kuburan orang sudah selesai. Kalau belum selesai dia pasti hidup gitu. Dia turun kuburan sudah dia naik dan turun. Dia naik turun itu yang kamu lewati selamanya dekat pisang. Lukas ada berdiri, dia nyasar di situ. Jadi jangan mati sebelum waktunya. Amin. Maka saya ada punya lagu-lagu panduan untuk saudara-saudara. Di mana-mana lagu ini selalu saya sebutkan. Lagu-lagu yang disesuaikan dengan kecepatan motor saudara. Jadi yang mau ikut Valentino Rossi dengar. Nanti bukan Rossi tapi Taroso. Jadi lagu-lagu ini sesuai dengan kecepatan meter saudara punya motor ya. Jadi lagunya motornya kecepatan 40 sampai 60 km per jam. Lagunya adalah Oh Tuhan pimpinlah langkahku. Kecepatan 60 sampai 80 km per jam. Maka lagunya adalah Dunia bukan rumah. 80 sampai 100 km per jam lagunya adalah Oh Tuhan aku datang padamu. 100 sampai 120 km per jam lagunya adalah Kenangan yang Indah dan Peletakan Krans Bunga oleh Hansip Desa Petrek. Itu lagunya. Lagu-lagu ini Bapak Polisi John Kuang minta pada waktu tilang orang dia suruh menyanyi. Jadi mama besok ojek naik ojek tanya tukang ojek tadi malam ikut KKR. Iya, berarti lu tahu lagu tuh. Kalau tidak tahu sepanjang saya menyanyi. Jadi mainan hidup yang sebenarnya ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mempersembahkan tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, tubuh yang berkenan kepada Allah. Itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Tubuh yang kudus, itu yang berkenan kepada Allah. Jadi jangan mencemarkan tubuh kita. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Amin saudara. Saudara pemilik tubuh milik siapa? Tuhan saja. Saudara tubuh milik siapa? Tanya orang yang sebelah, lu tubuh milik siapa? Milik Tuhan saja. Tubuh kita ini milik Tuhan dan milik Dia yang akan dijodohkan Tuhan dengan kita. Amin atau tidak? Tubuh kita milik Tuhan. Alkitab berkata barang siapa berhubungan dengan perempuan sundal, perempuan cabul, dia menajiskan tubuhnya. Tubuh ini bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Dan tubuh ini harus terus untuk setiap pasangan yang Tuhan pasangkan dengan kita. Amin. Jadi bapak-bapak, tubuhmu itu milik Tuhan, tapi juga milik istrimu. Amin. Mungkin ada yang bilang apa? Pendeta saya ngomong apa nih? Saya ngomong supaya kamu mengerti. Saya kalau bikin seminar pemuda, saya kupas sampai mereka bilang itu pendeta porno itu. Betul. Saya jelaskan sampai saya tanya baru mengerti. Wow. Lalu ada yang bisik, Bapak besok lagi kok. Tubuh kita adalah milik Tuhan,
Sebab milik pasangan kita. Suami-suami, tubuhmu adalah milik istrimu. Istri-istri, tubuhmu adalah milik suami. Karena itu ibu-ibu berdandanlah bukan untuk suami orang lain, tapi untuk suami ibu sendiri. Amin. Bilang orang sebelah saudara, ingat itu. Masih pacaran dong, style luar biasa. Celana kapot dia pakai. Apa kapot? Hah? Kabot maksudnya. Dia pakai celana kabot. Lipstick dia bikin tebal seperti orang pukul berdatang. Baru sandar di pohon jambu. Kak, biasa. Cemput luar biasa. Oh, kakak laki-laki datang tuh dia juga rapi luar biasa. Dia pakai wangi luar biasa. Dia minyak semprot habis deh, minyak semprot bunga jadi pakai. Tapi setelah menikah, ya Tuhan Allah yang tahu. Ini baju daster 3 hari tidak cuci ini, mau tepat. Pulang sampai di rumah, mau cuek saja kok cabut dia pembulu ketek saja. Mama, masak, lihat sendirilah ada dan tidak ada masak sendiri. Akhirnya setiap kali bapak pulang, dia mampir di Tanjung 9. Karena di sana perawatannya lebih bagus, makanannya lebih mantap. Begitu masuk mbaknya bilang, Mas makan apa? Langsung bapak bilang, aduh sampai tua kalau model begini saja, saya tetap di rumah. Tapi mulai hari ini kuputuskan, di rumah makan marongga, Tanjung 9 makan segalanya. Pergi pagi, pulang jam 7 malam. Alasannya bilang apa? Ojek tidak ada. Banyak hal dilakukan. Dia telah melupakan amanat dari Tuhan. Tubuhmu adalah untuk Tuhan dan untuk istrimu dan untuk suami. Mama dengar. Bapak punya, lu punya. Mama punya, bapak punya. Mengerti kok tidak? Dan siapa yang mengkhianati perkawinan, dia mengkhianati Tuhan Allah. Suatu waktu suami istri dinikahkan. Setelah dinikahkan baik-baik, 1 tahun kemudian dua bakal lain. Lalu bilang, kita dua bukan jodoh. Kita dua bukan jodoh. Terus anak 3 orang dari mana? Mereka bertemu pendeta. Saya tidak suka sama istri lagi. Perempuan juga bilang, lo pikir lu sendiri, saya tidak suka lu lagi. Pendeta, kamu mau pisah. Pendeta bilang, betul. Kalau begitu, tunggu di sini. Pendeta masuk dapur, dia ambil parang besar. Dia taruh. Sebelum berpisah, mari saya berdoa terlebih dahulu. Yunus bingung, waktu bikin apa ini? Waktu angkat tangan dan berdoa, iya Tuhan, firman-Mu berkata, mau tidak boleh menceraikan. Hanya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menceraikan, hanya maut. Tapi orang dua buru-buru mau cerai, jadi ini hari juga berkati parang ini. Biar maut yang memisahkan. Dorang bilang, Bapak amin sudah tidak jadi. Jadi kita masing-masing suami istri saling mengasihi satu dengan yang lain. Tadi ada yang datang melapor sama saya Pak Pendeta. Bapak khotbah tadi malam percuma saja. Kenapa? Tadi pagi satu suami tidak bilang good morning my darling. Mudah-mudahan insya Allah besok dia omong.